Sebelumnya terima kasih karena Bapak bersedia meluangkan waktu untuk wawancara secara langsung ini. Saya Eva Safa, mahasiswa KKN BPM UGM 2026, Batul Baswara. Kami berada di kediaman Pak Sidik akan melakukan wawancara secara lisan terkait sejarah balik Miten di Kelurahan Trewel. Sebelum masuk ke pertanyaan wawancara, boleh perkenalkan dulu Pak, mulai dari nama, usia, profesi, dan sudah berapa lama tinggal di dusun Miten ini? Ya, jadi saya nama saya Sidik Zainuddin. Profesi saya sebagai anggota polisi, cuma kebetulan untuk di lingkungan kampung ini saya dipercaya sebagai ketua RT. Saya lahir di sini, besar di sini. Nah, meskipun pernah juga tugas di luar, namun akhirnya kembali lagi ke sini. Mungkin langsung ke pertanyaannya yang pertama, bagaimana asal usul nama Belik Miten ini? Ya, jadi kalau di lingkungan RT ini dikenalnya sebenarnya bukan Belik Miten, tapi ngetuk. Ya, ngetuk itu berasal dari kata tuk atau mata air. Jadi Belik Miten itu baru beberapa saat saja. Ada yang menyebut orang luar itu sebagai apa ibaratnya Umbul Sidomukti atau apa. Namun demikian kami masih memakai istilah lama yaitu ngetuk atau Belik Miten. Kalau untuk awal mula pendirian Belik Miten itu bagaimana? Nah, ini ada sejarah yang ini saya menjawab berdasarkan yang saya tahu ya. Masalah kebenarannya saya tidak karena saya tidak mengalami sendiri. Namun yang saya tahu itu dulu di sebelah baratnya itu ada namanya pabrik. Jadi ada pabrik di situ. Pabrik gula atau pabrik apa saya lupa ya. Tapi itu ada pabrik yang membuat sumber air. Nah, jadi sumber airnya itu sebenarnya ada di sebelah utara kolam renang. Itu bentuknya sekitar 5 kali 5 meter. Itu dibangun pada zaman Belanda. Nah, dari mata air yang besar itu mengalir ke selatan, ada semacam kayak parit itu. Nah, terus sampai di selatan jalan itu ada semacam kayak embung. Nah, itu yang disebut sebagai Belik Miten atau ngetuk. Namun demikian di samping ada yang mata air besar itu, ternyata di samping di Belik Miten itu ada mata air juga. Bahkan di kampung sebelahnya itu juga ada beberapa sumber mata air. Jadi kalau kampung sebelahnya itu kan masuk wilayah RT Miten, namun dikenalnya sebagai pabrik karena dulu bekas pabrik. Nah, di situ ada mata air yang kita gali sebentar aja sudah mengeluarkan air. Kemarin terakhir kami itu membuat semacam talut, itu pun ternyata di talut itu ada sumber mata air. Jadi memang mata airnya memang sangat dangkal dan banyak tersebar. Ini bagaimana proses pendirian Belik Miten ini hingga menjadi seperti sekarang? Apakah ada beberapa tahapan renovasi atau bagaimana Pak? Ya, oke. Jadi cerita berawal dari pendirian oleh Belanda ya waktu itu. Kemudian pada saat Bupati Sri Roso Sudarmo itu kemudian dibuatlah kolam renang yang sekarang menjadi Tirto Taman Sari. Itu letaknya yang di utara Belik Ngetuk. Sementara Belik Ngetuk itu dibangun dulunya itu memang hanya tanah. Hanya pada saat waktu itu ada calon lurah yang mencalonkan diri namanya Pak Marto, kebetulan anggota polisi juga, warga sini juga, akhirnya membangun itu dibuat pakai semen.
Kalau dulu kan nggak pakai semen, hanya tanah biasa ya. Dibuat semen itu saya lupa tahunnya, udah lama sekali itu. Nah setelah itu perkembangannya lama tidak dibangun-bangun, akhirnya terakhir kemarin belum lama dari pihak kelurahan membangun talut sekitar Belik Miten itu. Sepanjang itu ada 3 tahapan waktu itu yang dibangun. Gitu. Kemudian Belik Miten ini dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk apa saja di masa dahulu dan masa sekarang? Apakah Ya. ada perbedaan? Kalau dulu saya, karena saya orang sini asli ya, jadi saya merasakan dulu memang untuk yang pertama aktivitas dulu kan belum banyak sumur ya. Aktivitas itu dari mulai mandi, cuci, MCK termasuk kakus di situ, tapi kakus yang sebelah selatan itu ya, itu. Kemudian untuk cuci tikar, dan yang utama dulu itu adalah untuk memandikan sapi dan nyuci rumput gitu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak dilakukan lagi karena mungkin sapi-sapi sekarang juga jarang dimandikan ya. Terus rumput juga langsung dikasihkan ke sapi, nggak pakai dicuci sekarang. Apakah terdapat tradisi mitos atau masyarakat yang berkaitan dengan Belik Miten, Pak? Kalau itu saya nggak paham ya. Cuma memang ada beberapa dari luar itu memanfaatkan Belik Miten itu. Oh, Sendang Panguripan, bukan Sidomukti, saya ingat. Sendang Panguripan nyebutnya begitu. Itu memang untuk, saya nggak tahu untuk tradisi hukum atau apa segala macam. Memang kalau dulu malam-malam sering kita temui orang yang kungkum gitu. Maksud dan tujuannya apa kita nggak tahu. Yang penting bagi kami sebagai RT kan, yang penting mereka tidak mengganggu keamanan saja. Kalau itu juga ibaratnya nggak ada ribut-ribut, nggak ada ini, ya silakan aja begitu. Kalau yang di samping Belik itu kan ada kotaan terkait dengan istilah pembangunan. Itu bagaimana, Pak? Jadi gini, kalau disebut, saya nggak paham yang dimaksud kotaan yang mana, karena kotaan itu ada 2. Kotaan sebelah barat itu bangunan dulu. Itu dulu tempat untuk mandi. Yang kotaan sebelah barat selatan itu. Yang lawas di bawahnya. Ya, itu untuk mandi dulu. Saya mandi di situ dulu. Mandi di situ. Terus sekarang dibangun yang sistem undakan itu memang dari kemarin dari kelurahan dipercayakan kepada kita untuk membangun situ. Jadi pembangunannya, dananya dari mana saya nggak begitu paham waktu itu. Berarti yang prasasti penyerahan dan pembangunan itu yang ada 3 itu ya Pak, yang Ya. di sisi kiri, sisi Ya. kanan sama yang di belakang. Ya betul kan, Itu makanya dari kelurahan. 3 tahap ya. Oh iya. 3 tahap gitu. Mungkin apa ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Belik Miten selama ini, Pak? Ya, karena kita, mohon maaf ya, kita kan nggak terlalu mengambil keuntungan dari situ. Artinya Belik Miten ini kan sebenarnya kita murnikan untuk masyarakat. Ya. Makanya sekarang kalau ada angkringan, itu pun angkringan yang masyarakat. Kita nggak terlalu mengambil keuntungan dari situ. Makanya itu sumber-sumber semuanya dari masyarakat, dibangun dari masyarakat, juga untuk masyarakat semuanya. Jadi memang ya mudah-mudahan ini berlangsung terus sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar. Berarti keberadaan Belik Miten ini berpengaruh juga terhadap kehidupan warga ya, Pak? Sebagai salah satunya perekonomian. Betul. Itu akhir-akhir ini. Kalau dulu memang dirasakan tidak terlalu mengefek langsung. Kalau dulu kan hanya sekedar untuk mandi, cuci dan sebagainya. Artinya airnya air yang gratis gitu kan. Nah, sekarang lebih dari itu. Sekarang adanya pola kebersamaan masyarakat dalam mengelola angkringan yang ada sekarang itu, alhamdulillah dulu warga yang ibaratnya di rumah kongko-kongko sekarang bisa
menyuplai makanan atau bisa bekerja sama di situ. Yang intinya di situ memang menghasilkan meskipun kategorinya hasilnya juga minim. Jadi karena intinya kita tidak terlalu mengambil keuntungan yang besar dari situ, tapi yang penting masyarakat mau bergerak dan senang gitu aja. Makanya aktivitas di Belik Niten itu kan nggak kita ganggu. Yang mau mandi silakan, yang mau mancing silakan, yang mau silakan gitu. Kecuali kalau setelah ada angkringan terus akhirnya itu nggak boleh nggak ada. Jadi kita tetap silakan mandi, silakan mancing, silakan cuci tikar, bebas semuanya. Nah, kita menyediakan kulinernya gitu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Pak RT untuk Belik Niten ke depannya? Ya. Yang pertama harapan saya, kami dipercaya untuk memberikan sedikit sumbangsih berupa penyediaan kuliner. Artinya di sini kita memberdayakan masyarakat yang ada di sini untuk kegiatan perekonomian untuk mereka juga. Makanya kita minta dari pemerintah setempat, artinya di sini ada keteguhan, ada kelurahan, syukur sampai kabupaten, percaya kepada kami bahwasanya kami tidak mengambil keuntungan lebih dari itu, tapi benar-benar kami memberdayakan masyarakat yang ada. Polanya adalah mereka menyediakan, terus kita bantu untuk penjualannya, nanti juga akan kembali kepada mereka. Kalau tentang hukum, tradisi segala macam itu kan ada kepercayaan. Silakan, yang penting bagi kami ya tidak mengganggu stabilitas ya situasi di sini. Karena beli itu kan gratis. Kalau gratis itu kan banyak orang di situ. Ada yang plus minus, ya enggak? Nah, ini yang plus minus ini yang penting tidak saling mengganggu satu sama lain. Bukan berarti kalau kita mendukung salah satu pihak, ini enggak ada sama sekali. Kita semuanya kita apresiasi, kita akomodir, silakan. Yang penting satu sama lain saling menghormati, tidak mengganggu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk wawancara lisan ini. Cukup sekian untuk wawancara ini. Baik, terima kasih ya. Sedikit saya sampaikan. Ini yang saya tahu, yang saya sampaikan. Masalah kebenarannya saya tidak tahu, tapi yang ada di karena saya tinggal lahir di sini, besar di sini sampai sekarang, yaitu yang kami tahu. Masalah cerita yang Belanda tadi benarannya ya atau tidak, Babrik ya atau tidak. Nah, nanti sampai bisa cek sendiri di Babrik itu masih ada tugu-tugu atau bangunan bekas pabriknya itu. Nah, kalau bangunannya itu yang bangun Belanda, terus ini itu kebenarannya saya nggak tahu, tapi itu yang saya tahu. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara sejarah lisan ini. Saya Hanifa Safa, mahasiswa KKN PPM UGM 2026 Bantul Baswara. Kami berada di kediaman Pak Erwin akan melakukan wawancara sejarah lisan terkait sejarah Belik Niten di Kelurahan Trirenggo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan wawancara, boleh perkenalan dulu Pak, mulai dari nama, usia, profesi, dan sudah berapa lama tinggal di Dusun Niten. Baik, nama saya Erwin, umur 40 tahun. Saya bukan asli Niten, tapi istri orang Niten. Saya tinggal di Niten kurang lebih 4 tahun. Baik Pak, langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana sejarah pendirian Belik Niten? Baik, untuk sejarah pendirian Belik Niten atau adanya Belik Niten sendiri memang tidak terdeteksi kapan adanya, karena dari cerita tuturnya simbah-simbah bahkan para leluhur, para sepuh, nenek moyang itu sedari dulu memang Belik Niten itu sudah ada. Jadi generasi yang sekarang hanya melestarikan. Apakah ada tokoh yang berperan penting dalam pembangunan
Belik Niten sehingga menjadi seperti sekarang? Kalau pembangunan untuk tokoh masyarakat sendiri sebenarnya semua berperan untuk menjaga dan merawat. Tapi kalau untuk tokoh masyarakat yang membangun itu dulu ada tokoh masyarakat namanya Pak Marto, yang kebetulan beliau waktu itu, beliau almarhum itu punya hajat untuk maju menjadi calon lurah di Kelurahan Teringgo. Kemudian beliau membangun Belik Niten itu sekitar tahun 90-an. Dan ketika sekarang menjadi seperti itu di Belik Niten itu karena memang dibangun dari program kelurahan. Kalau proses tahapan pembangunannya seperti apa, Pak? Kalau proses pembangunannya, karena dulu memang secara geografis Belik Niten itu sangat natural, hanya semacam kubangan air. Ya, kemudian dibangun pertama itu mulai dari talut kiri kanan, kemudian dibangun anak tangga dari jalan utama itu menuruni sampai ke patertanya atau ke airnya. Kalau dana pembangunan Belik Niten itu berasal dari mana? Kalau yang pertama pembangunan itu dari pribadi almarhum Pak Marto. Kemudian di tahun sekitar 2022 atau 2003 sampai sekarang itu dari ADD atau anggaran dana desa, dan kemudian juga dari Paniradio, dari dana keistimewaan. Apakah terdapat tradisi, mitos, atau cerita rakyat yang berkaitan dengan Belik Niten? Terkait tradisi, mitos, dan yang lain yang ada di Patertan Belik Niten, dari warga sendiri mempercayai bahwa mitos atau istilahnya danyang ya, kalau orang Jawa itu di Niten itu ada hewan mitologi seperti kura-kura emas atau bulus emas dan juga lele rekes. Lele rekes itu lele yang hanya kepala, kemudian duri dan ekor. Kemudian kalau hasil dari investigasi secara empiris, nama dari danyang ngetuk itu sendiri namanya Kiai Jambrong Ngodok-ngodok Ngedek-ngedek. Ya memang namanya unik, tapi seperti itulah namanya. Kalau tidak salah, belum lama ini juga ada tradisi ada yang melakukan kungkum di Belik Niten itu. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak? Untuk yang belum ramah, tradisi kungkum itu sebenarnya kebutuhan dokumentasi sastra lisan bekerjasama dengan Balai Bahasa Yogyakarta. Tapi kalau tradisi kungkum sendiri di Ngetok itu sudah sangat lama, yang khususnya para pelaku spiritual melakukan ritual kungkum di Belik Niten, baik itu warga lokal, warga sekitar, atau bahkan warga dari luar Bantul. Dan di Ngetuk atau di Belik Niten itu sendiri juga digunakan untuk rehabilitasi pecandu narkoba. Itu sering juga digunakan. Dan apa tujuan dan makna kungkum di Belik Niten itu, Pak? Ya, secara tujuan pasti pelaku spiritual itu mencari ketentraman, ketenangan batin. Kalau maknanya ya kembali ke pelaku spiritual atau pelaku hukum itu sendiri. Karena selain para pelaku spiritual di sana itu juga kungkum di Ngetok itu juga bertujuan untuk refleksi atau penyembuhan penyakit. Tapi biasanya kalau yang terapi itu mereka kungkumnya di pagi hari. Kenapa Belik Niten itu dipilih sebagai tempat kungkum, Pak? Ya, satu, Belik Niten secara kualitas air sangat bagus. Karena kita pernah coba tes pH airnya dengan umbul yang ada di, misal contohnya di Klaten, kemudian ada beberapa di Bantul, itu pH airnya paling tinggi. Satu itu. Kemudian secara spiritual dipercaya bahwa Niten ini
tidak ada gangguan secara metafisik untuk orang melakukan ritual kungkum. Jadi untuk tradisi kungkum itu tidak ada waktu yang spesifik ya Pak? Harus kapan dilakukannya? Sebenarnya ada beberapa orang meyakini atau beberapa pelaku spiritual seperti yang ada di budaya Jawa, laku kungkum di ngetok itu paling bagus adalah di waktu Purnomo Sidi atau bulan purnama penanggalan atau hitungnya orang Jawa. Sebelum melakukan kungkum itu apa yang perlu dipersiapkan Pak? Secara khusus sebenarnya tidak ada, ya yang dilakukan adalah kesiapan lahir dan batin. Kemudian kalau di momen-momen tertentu, maksudnya di beberapa momen memang khusus, memang seperti yang kita dokumentasikan kemarin, memang kita mempersiapkan beberapa sesajen dan kelengkapan ritual kungkum. Tapi secara umum orang di kungkum di ngetok itu tidak ada persiapan khusus. Apakah ada larangan ketika atau sebelum melakukan kungkum itu Pak? Larangannya sebenarnya sangat standar. Kalau di ngetok itu pesan dari para sesepuh, ya kita menjaga sikap, menjaga tutur kata, dan yang pasti menjaga kebersihan. Untuk sesi atau tata cara kungkum itu bagaimana Pak? Kalau prosesi atau tata cara kungkum itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah wiwitan, kemudian tengahan, dan pungkasan, atau pembukaan, kemudian prosesinya, kemudian penutup. Kalau pembukaan kita pasti memohon izin kepada Gusti Allah. Kemudian kita sebut para dahyang yang ada di situ, kita ucapkan terima kasih kepada air jernih sebagai sarana untuk kungkum. Kemudian masuk di prosesi ritualnya. Kalau ya pakai standar atau pakai paten rumusnya kita dengan tembang ilir-ilir, kemudian kita akhiri atau yang pungkasannya dengan tembang pangkur. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Pak Erwin untuk Mbelik Miten ke depannya? Ya, kalau harapan pastinya semoga Mbelik Ngetok atau Mbelik Nitan tetap lestari. Dan sekarang bersama warga Niten kita bercita-cita untuk menjadikan Ngetok ini menjadi destinasi wisata dengan sudah dibukanya angkringan Serikandi. Ya, harapannya pasti semoga menjadi tempat destinasi yang diminati para pengunjung. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk wawancara sejarah lisan ini. Semoga hasil dokumentasi sejarah lisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi arsip yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Mohon maaf apabila selama proses wawancara ada pertanyaan yang kurang berkenan. Kami akhiri wawancara ini. Terima kasih Pak.